Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islama tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du. Pada suatu ketika orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi ini saling membanggakan Baitullah yang paling mulia. Orang Yahudi ini mengungkapkan bahwa Baitul Maqdis lebih mulia daripada Ka'bah. Sedangkan menurut kaum muslimin sebaliknya, bahwa Ka'bah ini jauh lebih mulia dari Baitul Maqdis. Maka dari sini turunlah ayat Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Bakkah ini berasal dari kata bakka yang berarti remuk atau berdesakan. Lalu kemudian kata Bakkah dalam ayat tadi diartikan dengan Mekah. Sebab ketika Mekah pada waktu pelaksanaan ibadah haji ini dikunjungi oleh banyak manusia sampai berdesak-desakan. Ayat tadi menegaskan bahwa Baitullah, tempat manusia beribadah di bumi, ini adalah yang paling pertama, paling awal dibangun, yakni berada di kota Mekah. Pada saat terjadinya banjir Nabi Nuh, bangunan itu pernah roboh, sempat roboh. Lalu setelah Nabi Ibrahim beserta putranya Ismail alaihissalam diutus oleh Allah, Allah memerintahkan kepada keduanya untuk membangun rumah ibadah di tempat yang sama yang diberi nama dengan Ka'bah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim." Dengan adanya bangunan suci ini, kota Mekah menjadi suatu kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kota ini banyak fenomena yang menggambarkan kekuasaan Allah dan kebenaran ajaran agama yang dikembangkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bukti itu antara lain adalah maqam Ibrahim dan keamanan serta kenyamanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memasuki kota tersebut. Hal ini sebagai jawaban atas doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah atau memugar, merenovasi Ka'bah tersebut, yakni Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau merenovasi, membangun kembali Ka'bah bersama-sama dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kembali kepada ayat semula, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah ini memerintahkan umat Islam yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Kemampuan itu meliputi bekal. Kemampuan itu meliputi bekal dan juga kendaraan. Orang yang tidak mampu dalam kedua hal tersebut, maka tidak diwajibkan menunaikan ibadah haji. Hal ini dijelaskan pula dalam sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika seseorang laki-laki datang kepada Nabi seraya berkata, "Ya Rasulullah,
ma yujibul hajja, apakah yang mewajibkan haji itu? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, az-zadu war-rahilah, yakni bekal dan kendaraan. Oleh karenanya haji hanya diwajibkan satu kali seumur hidup. Jika seseorang melaksanakan 2 kali atau lebih, maka haji kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini dinilai sebagai ibadah sunnah. Di dalam ibadah haji dikenal istilah syarat wajib, rukun, wajib, dan kesunahan-kesunahan haji. Syarat wajib adalah segala hal yang menjadikan seseorang terkena kewajiban menunaikan ibadah haji. Apa itu? Islam, baligh, berakal, merdeka, dan yang terakhir adalah istita'ah, mampu. Mampu tadi sudah kami sebutkan ya. Atau kalau lebih dirinci lagi adalah mampu biaya untuk berangkat dan biaya untuk keluarga, sanak saudara yang ditinggalkan, aman dalam perjalanan, sehat jasmani dan rohani, mampu melaksanakan manasik dalam arti mengetahui dan dapat melaksanakan rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji ini adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji, dan apabila ditinggalkan menyebabkan hajinya tidak sah dan tidak dapat diganti dengan membayar dam. Rukun haji ini meliputi niat wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul atau memotong rambut, serta yang terakhir adalah tartib. Sedangkan wajib haji adalah rangkaian amalan yang wajib dikerjakan dalam rangkaian ibadah haji, akan tetapi apabila tidak dikerjakan, ya, hajinya tetap sah, akan tetapi harus membayar dam. Amalan tersebut adalah ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jumrah, serta tawaf wada. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.